Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferus Kenzi Ramadan. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi. Khususnya perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal, serta beberapa contoh nyata dari masing-masing jenis komunikasi tersebut. Komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun saat bersosialisasi. Tapi tahukah kamu bahwa cara kita berkomunikasi tidak hanya lewat kata-kata saja? Nah, itulah yang akan kita pelajari lebih dalam hari ini. Secara umum, komunikasi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling mudah dikenali, seperti saat kita berbicara, menulis pesan, atau membaca buku. Selanjutnya komunikasi nonverbal. Nah, sebaliknya, komunikasi ini adalah yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, dan bahkan jarak fisik. Keduanya sering terjadi secara bersamaan, dan kadang-kadang komunikasi nonverbal bisa lebih kuat atau lebih jujur daripada kata-kata yang kita ucapkan. Nah, sekarang kita bisa melihat berapa perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah media yang digunakan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa baik dalam bentuk lisan seperti berbicara maupun tulisan seperti menulis pesan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan tangan, postur tubuh, dan lain-lain. Lalu ada kejelasan makna. Komunikasi verbal maknanya cenderung lebih langsung dan eksplisit. Misalnya saya lapar. Nah, itu sudah sangat jelas maksudnya. Sedangkan komunikasi nonverbal maknanya bisa lebih subjektif atau tergantung konteks. Misalnya, seorang melipat tangan dan cemberut, bisa berarti dia marah, bosan, atau hanya kedinginan. Lalu ada kesadaran pengirim. Komunikasi verbal biasanya disampaikan secara sadar dan disengaja. Sedangkan komunikasi nonverbal seringkali terjadi secara spontan atau tidak sadar, seperti gerakan gugup atau tersenyum secara refleks. Lalu ada daya jangkau. Komunikasi verbal bisa disampaikan jarak jauh lewat media seperti telepon, email, atau pesan teks. Sedangkan komunikasi nonverbal lebih efektif saat komunikasi tatap muka karena visual dan gestur sangat berperan dalam komunikasi nonverbal. Lalu ada contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Untuk memperjelas, mari kita lihat beberapa contoh komunikasi verbal dan nonverbal dalam kehidupan nyata. Contoh komunikasi verbal yaitu berbicara di depan kelas saat presentasi, mengirim teks pada teman lewat aplikasi WhatsApp, menelepon orang tua untuk memberi kabar, menulis surat lamaran kerja, ngobrol santai dengan teman di kafe. Semua ini menggunakan kata-kata sebagai alat utama komunikasi. Lalu ada contoh komunikasi nonverbal, yaitu mengangguk sebagai tanda setuju, tersenyum untuk menunjukkan keramahan, menyilangkan tangan sebagai tanda defensif atau tidak nyaman, menghindari kontak mata karena malu atau tidak percaya diri, memberi jempol sebagai bentuk pujian atau persetujuan.
Nah, bayangkan kamu berkata, "Saya senang bertemu kamu," tapi wajahmu cemberut dan bahumu menunduk. Itu membuat pesanmu terasa tidak tulus. Artinya, komunikasi nonverbal bisa memperkuat atau justru bertentangan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua aspek yang sama-sama penting dalam menyampaikan pesan. Komunikasi verbal memberikan kejelasan isi, sedangkan komunikasi nonverbal memberikan nuansa emosi dan sikap. Dengan memahami perbedaan dan contoh-contohnya, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif dan peka, terutama dalam membangun hubungan baik dengan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sekarang kamu lebih paham tentang perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga share ke teman-temanmu ya, agar video ini menjadi jauh lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, kamu juga bisa menuliskan di kolom komentar contoh komunikasi nonverbal yang pernah kamu alami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.